Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua, lesu, lemes? Karena sudah siang ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh peserta didik yang pertemuan kemarin dapat nilai paling tinggi kelompoknya. Kebetulan kemarin dipimpin oleh Krido. Silakan Krido untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, maka marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya bawa presensi dulu ya. Untuk lebih cepatnya silakan sekretaris melaporkan apakah ada yang tidak masuk pada hari ini. Sekretarisnya? Ada 3 anak yang tidak masuk, Pak. Siapa aja? Putri Asti. Putri Asti kenapa? Sakit, Pak. Putri Asti sakit, terus? Rasya Zata? Sakit. Ena Hayin, oke. Tidak ada keterangan. Oke, terima kasih untuk sekretarisnya. Biar tidak ngantuk, biar makin siap, Bapak minta kalian berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya dulu. Nah, biasanya kalau siang itu sudah bajunya agak miring dan sebagainya. Nah, silakan dirapikan terlebih dahulu bajunya, kemudian dasinya. Kalau sudah boleh duduk. Biar lebih siap dan kita biasakan untuk selalu rapi meskipun jam-jam siang, apalagi mendung ya, waktunya ngantuk-ngantuknya. Kalau sudah rapi boleh duduk. Oke, sudah rapi semua? Oke. Nah, pertemuan kita pada siang hari ini, jika pertemuan minggu kemarin kita sudah melakukan proyek sejarah, yaitu penulisan sejarah lokal, yang mana kalian kemarin sudah mengumpulkan proyek sejarah lokalnya dan masing-masing sudah mendapatkan hasilnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini yaitu pertemuan materi baru atau bab baru. Nah, yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah Nusantara. Nah, ini materi baru. Karena materi baru, kita tahu nggak perihal nenek moyang? Ada yang pernah dengar lagu Nenek Moyangku? Pernah dengar? Pasti pernah ya? Nah, kebetulan kelas ini kelas musik kan mayoritas seninya. Oke, kalau gitu biar lebih semangat di siang-siang hari ini, saya minta nanti kalian nyanyi dulu Nenek Moyangku. Nah, mau nyanyi bersama-sama atau dikomando oleh vokalisnya? Dikomando vokalisnya. Oke, silakan vokalisnya ya. Biasanya Ata, silakan pimpin teman-temannya untuk nyanyi bersama-sama Nenek Moyangku. Hafal semua kan? Nanti kalau ada yang nggak hafal, ngikuti ya, ala-ala hafal. Silakan Ata. Oke. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, teman menaruh samudra, memecah ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nyanyinya Ata kurang luwes karena bukan lagu dangdut. Ya, soalnya biasanya nyanyi dangdut ya. Oke, pertemuan kita pada hari ini membahas tentang asal-usul nenek moyang dan jalur rempah Nusantara. Nanti kita akan lebih banyak membahas perihal teori-teorinya. Bagaimana atau dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang namanya teori, tahu teori ya? Teori itu pendapat, berarti teori itu pendapat dari para ahli, dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Berarti nanti itu ada banyak sekali teori. Kayak saya kasih contoh. Ketika saya tanya, apakah SMA Negeri 1 Kebomas itu sekolah favorit? Nah, tergantung teorinya siapa kan.
Ada yang menggunakan teori lingkungan, berarti ya sekolahnya favorit karena lingkungannya bersih, nyaman, dan sebagainya. Ada yang menggunakan teori supporter. Nah, oh SMA Negeri 1 Kebomas sangat hebat sekolahnya karena supporternya Bomas Attack yang terkenal gitu ya. Ada yang pakai teori wajah misalnya, teori baru yang belum diketahui orang misalnya, pakai wajah. SMA Negeri 1 Kebomas itu sekolahnya bagus karena anak-anaknya wajahnya ceria-ceria, berarti menunjukkan sekolahnya bagus-bagus, sekolahnya bagus gitu ya. Nah itu teori pendapat yang berdasarkan ciri-ciri. Oke, saya kasih tambahan asumsi lagi sebelum nanti Bapak tayangkan materi kita. Untuk materi atau bahan ajar sudah Bapak kirimkan kan ya ke kalian. Itu silakan bisa dipelajari beserta LKPD-nya, beserta juga medianya sudah Bapak kirim. Dan nanti bisa digunakan sebagai penguat-penguatnya. Bapak beri satu analogi lagi. Yang suka anime angkat tangan. Atau gini, yang suka Naruto angkat tangan. Oh, gak berani. Satu. Ayo angkat tangan nih yang suka Naruto. Mek titik, Rek. Hanya sedikit yang suka Naruto. Suka Naruto. Oke. Di Naruto ada klan-klan ya, betul ya? Ada klan apa aja? Hah? Kan? Akatsuki, terus. Klan itu Uchiha. Berdasarkan apa pembagian klan? Hah? Nenek moyang ya? Atau asal-usul kakek-kakek buyutnya? Betul nggak? Akhirnya membentuk klan. Itu sama dengan asal-usul nenek moyang. Nah, itu salah satu pendapat. Naruto menggunakan teori berdasarkan asal-usul dari kakeknya untuk membentuk sebuah klan. Nah, itu salah satu teori. Nanti ada banyak teori yang bisa kalian dapatkan. Untuk model pembelajaran kita, yaitu kita nanti akan belajar menggunakan problem based learning atau belajar berbasis masalah, yang nanti kalian akan menemukan permasalahan-permasalahan terkait teori apa saja sih asal-usul nenek moyang itu, ada berapa teori. Nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian dituangkan dalam bentuk infografis atau konten kreatif. Jadi satu hari harus sudah dipresentasikan nanti ya. Bapak beri pemantik yang pertama, yaitu di kelas ini kan ada yang bukan orang Jawa, betul? Ada yang ada angkat tangan yang bukan dari asalnya dari Jawa. Oke, dari mana? Dari Batak. Dari Batak. Pakai marga apa? Siagian. Oke. Yang bisa menjawab. Kira-kira marga teman kalian berasal dari Batak dengan kalian yang mayoritas orang Jawa yang tidak punya marga, apakah memiliki nenek moyang yang sama? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Silakan. Nama? Absen? 8. Oke, silakan. Yang berpendapat nanti Bapak catat ya untuk menjadi tambahan nilai. Silakan. Berbeda karena gennya marga berbeda-beda. Oke, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Namanya? Siti Nurhanifah. Silakan, Siti Nurhanifah. Soalnya dari satu nenek moyang itu mempunyai keturunan dan Menyebar. Oke. Mempunyai keunikan di sini. Oke. Itu. Yang lain mungkin ada jawaban yang punya pendapat pribadi masing-masing, boleh nanti ditambahkan, dituangkan dalam LKPD. Oke? Siap? Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap, silakan sudah lihat ke layar. Bisa terlihat semua dari ujung sana? Terlihat ya? Iya. Oke, Bapak mulai. Silakan disimak. Baik-baik. Bapak ambil tempat duduk dulu. Sini sudah ada tujuan materinya, terlihat menggunakan HTML5 ini namanya. Nanti silakan
mencari permasalahan terkait teori-teori, kemudian mengumpulkan data. Bapak juga sudah beri perpustakaan digital, silakan dibuka, kemudian nanti silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Untuk bahan ajarnya, oh di sini sangat lemot ya. Sudah Bapak berikan ya, books. Tuh. Nah, ini bahan ajar asal-usul nenek moyang. Nanti bisa dibesarkan sendiri ya identitasnya. Kemudian ini teori-teorinya sudah Bapak beri. Kemudian tentang klan terkuat atau ras terkuat ada 2, Australomelanesid dan Mongoloid. Itu perbedaan 2 wajah cirinya. Oke, kembali. Untuk LKBD-nya sudah Bapak berikan kan ya? Nanti segala pekerjaan kalian silakan dituliskan di LKPD tersebut, diketik di situ. Jadi kita berbasis file. Saya lanjutkan. Kita mulai lihat video. Sudah ada gambaran? Ada yang belum Pak karena bahasa Inggris gitu ya? Ya, pakai bahasa Inggris ini ya. Oke, sekarang kita ke teorinya aja. Kita langsung ke teori. Itu gambaran umum atau tadi video itu menunjukkan gambaran perjalanan atau migrasi dari salah satu teori yang disebut teori out of Africa. Tadi kan mulainya dari Afrika, betul nggak? Dari Afrika menyebar ke wilayah-wilayah di Asia. Yang terakhir tadi Amerika, betul? Nah, itu tadi dari video. Sekarang kita ke teorinya. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Banyak ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tercatat ada 5 teori yang dirangkum dari banyak pendapat ahli terkait asal-usul nenek moyang Nusantara. Ada teori genetika yang menitikberatkan pada kesamaan gen atau DNA. Ada teori artefak atau peninggalan benda-benda yang didasarkan pada kesamaan benda-benda bersejarah. Ada teori Nusantara yang menyebut bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri.
Ada teori bahasa yang didasarkan pada kesamaan bahasa dan penyebutan benda, dan ada teori budaya yang didasarkan pada kesamaan kebudayaan yang tersebar. Oke, itu tadi penjelasan ringkas mengenai kalau dari yang dilihat tadi yang dibahas ada 5. Kemudian Bapak beri tambahan 1 yaitu teori geografis, jadi ada 6 gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan masing-masing dari kalian menuliskan di LKPD-nya masing-masing. Yang pertama tadi, menurut kalian nenek moyang bangsa Indonesia yang lebih condongnya itu berasal dari teori yang mana? Silakan Bapak beri waktu 3-5 menit untuk menuliskan di LKPD-nya dari mana. Silakan dituliskan ya masing-masing. Dan boleh juga angkat tangan untuk menjawab. Ada yang mau menjawab kira-kira nenek moyang kita berasal dari mana atau yang paling dekat itu teori apa? Silakan, ada yang menjawab? Silakan, nama? Nama saya Muhammad Nabil Saki di absen. Oke. Nabil Saki. Gimana Nabil? Menurut saya, nenek moyang kita berasal dari Taiwan karena mempunyai gen yang sama, Pak. Karena gennya yang sama, berarti teori genetika ya. Ada yang punya pendapat lain? Oke, nama? Nadira Azahra, Pak. Absen. Nadira, oke. Saya kurang setuju, Pak. Kemungkinan bukan dari gen yang sama, bisa jadi dari bahasanya yang sama. Dari bahasa yang sama, oke. Ada yang pendapat lain? Silakan. Nama saya Karina Faizel Zulaiko, absen 16. Karina. Iya. Kalau menurut saya itu nenek moyang berasal dari Nusantara atau Indonesia sendiri, Pak. Indonesia sendiri, oke. Jadi punya pendapat masing-masing ya. Oke, sembari memikirkan pendapat kira-kira nenek moyang berasal dari mana, silakan dituliskan, dituangkan di LKPD-nya, diketik aja, kita berbasis file. Silakan dibuka LKPD-nya di HP-nya masing-masing. Kalau sudah, silakan diketikkan ya. Kalian lebih setuju nenek moyang lebih condong ke teori yang mana? Di LKPD yang pertama ya, sudah dikirimkan oleh ketua kelasnya kan? Oke, silakan. Kalau sudah, silakan diketikkan ya. Kalian lebih setuju nenek moyang lebih condong ke teori yang mana? Di LKPD yang pertama ya, sudah dikirimkan oleh ketua kelasnya kan? Oke, silakan. Sudah? Ada yang belum, ada yang sudah.
Oke, sudah. Nah, setelah ini silakan membagi sendiri ke dalam kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 6 anggota, dan berdasarkan kalian pilih sendiri aja ya kelompoknya ya, pilih sendiri, tapi dengan syarat minimal ada cowoknya dan ada ceweknya dalam satu kelompok itu atau heterogen. Siap? Oke, silakan pilih kelompok berdasarkan kesamaan. Milih teori yang mana lebih condongnya, silakan ajak temannya untuk dalam berdiri di satu kelompok yang nantinya kelompoknya berdasarkan 6 teori ini. Jadi ada teori genetika di sebelah sana, kemudian di sini ada teori Nusantara, artefak, di sini teori Nusantara, kemudian ini teori bahasa, di sebelah pojok sana teori budaya, sebelah sana teori geografis. Bisa? Oke, Bapak beri waktu. Nanti setelah kumpul dengan kelompoknya, silakan sesuai dengan yang panduan LKPD yang kedua, dibuka LKPD-nya, ada pembagian kelompok di situ. Ada yang bagian ketua, ada yang bagian notulen, ada yang bagian researcher, ada yang bagian pembuat konten dan sebagainya. Silakan dibagi berdasarkan LKPD itu dan dituliskan di LKPD tersebut. Oke? Silakan ke kelompoknya. Saya Bapak beri waktu 2 menit untuk ke kelompoknya, mencari kelompok. Ingat ya, sebelah sana genetika sesuai urutan ya, genetika, artefak, Nusantara agak ke depan, Nusantara, sini bahasa, terus sebelah sana budaya dan geografis. Apa? Bahasa sebelah sini, bahasa. Artefak di depan ya, sini depan artefak. Ada yang masih bingung dengan kelompoknya? Genetika sebelah sana apa, Cok? Ayo silakan menunjuk sendiri. Silakan membagi kelompoknya. Bapak beri waktu untuk pembagian kelompok. Siapa yang jadi ketua? Lalu siapa yang jadi apa saja di situ yang di LKPD? Ada notulen, ada researcher ya. Notulen itu yang bagian apa notulen? Menuliskan yang di LKPD itu, silakan diserahkan ke notulen. Researcher membantu untuk mencari sumber-sumber referensi lain. Itu researcher. Kemudian ada pembuat konten, silakan temannya membuat konten kreatif. Oke, ini hanya bertiga. Ada yang gabung ke sini ya, biar merata kelompoknya. Yuk gabung ke sini. Ada cewek satu yang mau gabung ke sini? Yang dari sini? Ayo, ada satu. Oke, kalau gitu yang cowok, oke, silakan ke sini. Sudah semua? Silakan Bapak beri waktu untuk berdiskusi mengenai teori yang kalian pandang itu kalian condong sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada kendala ya? Oke. Nantinya masing-masing kelompok silakan juga menentukan nanti kalian akan mengemas jawaban kalian dalam bentuk konten kreatif apa? Apakah infografis, apakah videografis, apakah yang lainnya? Silakan
disesuaikan dengan waktunya. Bapak beri waktu untuk berdiskusi sekitar 15 ya sampai 20 menit sampai membuat produk. Nanti dipresentasikan. Baik, dari teori apa ini? Genetika. Ada kendala? Tidak ada sejauh ini. Sudah lancar? Untuk cari-cari bahannya nggak ada kendala ya? Oke. Rencana mau bikin apa? Infografis. Oke, infografis. Ini dari teori artefak. Oke. Ada kendala dalam pembuatan atau pengisian lembar karya, lembar LKPD? Ada? Nggak ada. Bisa untuk isinya? Tinggal diedit ya di situ ya. Rencana mau bikin apa? Infografis juga. Baik. Oke. 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 Ini dari teori dari bahasa. Oke, ada kendala? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Rencana mau bikin apa? Ya apa? Infografis, videografis, infografis. Oke, boleh. Silakan. Oke. Ini permisi ya. Ini dari teori Nusantara. Oke, rencana ada kendala? Saat ini nggak ada. Untuk kedepannya? Belum tahu. Oke, rencana mau bikin apa? Fotografis atau infografis? Hah? Infografis. Infografis ya? Iya, infografis. Silakan. Selanjutnya ini dari teori geografis. Ada kendala? Hah? Gak ada? Yakin? Lancar? Insya Allah. Kok kayak ragu? Insya Allah.
Nemu ya untuk bahan-bahannya? Oke. Rencana mau bikin apa? Infografis juga. Oke. Ini dari teori budaya. Oke, ada kendala? Sejauh ini nggak ada. Oke, untuk lebih jauhnya lagi nanti ada atau enggak kira-kira? Bisa jadi. Oke, rencana mau bikin apa? Infografis juga. Berarti semuanya nanti infografis ya? Ya, silakan dilanjutkan pembuatannya. Jangan lupa nanti jangan sampai telat untuk dipresentasikan gitu ya. Oke. Isi ya. Oke, waktu pengerjaan 15 menit lagi. Silakan dituangkan di LKPD 3 dan 4 untuk rangkuman atau hasilnya. Kemudian silakan mulai yang bagian konten kreatornya sudah membuat infografis yang menyicil bagaimana pembuatan infografisnya. Silakan. Apa? Soalnya gambar. Oh, itu yang PDF ya? Enggak, di nama Google. Oh, Google Dokumen. Kalau gitu karena ada kendala, untuk sementara kamu tulis aja secara manual di lembar baru ya. Yang apa namanya? Formatnya kayak ini. Ini kan apa ini? Referensi yang ditemukan kan. Berarti silakan langsung ditulis aja di sini ya. Di apa lembar baru, bikin sendiri ya. Formatnya seperti itu. Apa? Yang ya, jika ada kendala untuk kok nggak bisa diisi Pak atau susah diisi, tadi ada yang bisa ada yang tidak. Jika tidak bisa, kamu boleh di kertas baru atau di file baru bikin sendiri. Cuma formatnya samakan seperti ini ya. Yang mana ini kan nama kelompok dulu. Kemudian yang ini yang kamu pertama tadi, yang kamu kan tadi berpendapat bahwa nenek moyang berasal dari gen yang sama. Kamu tulis di sini dari gen yang sama. Itu buat. Atau kalau nggak bisa, bikin file baru yang sama seperti ini, gitu. Tulis manual aja biasa, bikin file biasa aja, tinggal dituisi. Misalnya ya, kamu nanti buka Microsoft Word baru ya, Microsoft Word baru, lalu tulisi lembar kerja 1 jawabannya apa, lembar kerja 2 jawabannya apa, gitu aja. Ya, lebih ringkasnya taruh di Word. Kalau lebih susah, Pak pakai kertas aja boleh, silakan di kertas. Ditaruh di kertas, ditulis biasa di kertas, disamakan seperti ini tadi, lembar kerja 1-nya apa, lembar kerja 2-nya apa, gitu ya. Oke. Ya.
Kalau masih ada yang ditanyakan atau ada kendala, silakan boleh angkat tangan atau ke depan ya untuk menyampaikan kendalanya. Boleh angkat tangan juga. Ada kendala? Mati ya? Keunggulan itu ada pasangan dengan teori yang lain. Boleh, keunggulan. Berarti keunggulan kan gini, keunggulan itu berarti teori itu kenapa sih teori itu kok menurut orang-orang kok benar? Nah, kamu jawab tadi kan berdasarkan kesamaan budaya. Ya, oh betul itu. Persamaan budaya. Kalau dengan teori-teori yang lain, keunggulan atau kelemahan? Kelemahan. Boleh, itu juga keunggulan ya. Oke. Kamu bikin poster atau infografis? Infografis itu nanti ada tulisan-tulisan ditambah didukung dengan gambar-gambar, itu infografis namanya. Boleh, ya hampir mirip ke poster gitu. Ya. Oke, sudah dimulai membuat konten kreatifnya ya. Infografis, karena semuanya infografis, silakan dimulai membuatnya. Untuk yang paling mudah, biasanya menggunakan, kalau aplikasi handphone ada PicsArt. Kalau lebih mudah ada Canva. Canva itu di website ya, website Canva itu sudah ada banyak template yang bisa digunakan, tinggal diganti-ganti, pakai itu juga bisa. Tinggal nanti dimasukkan rangkuman atau kesimpulan yang sudah kalian temukan terkait dengan yang pertama keunggulannya, dan yang kedua apa kekurangan atau kelemahannya, gitu ya. Oke. Oke, waktu kurang 8 menit. Silakan membuat. Lagi 5 menit lagi.
Ada yang bawa flash disk dan OTG? Nggak ada. Kalau gitu nanti hasil dari infografisnya dikirim ke WA saya gitu ya. Nanti Bapak tayangkan di PowerPoint di sini di proyektor di layar LCD. Ayo, sambil berdiskusi, sambil bikin. 4 menit lagi, sudah mulai bikin infografis? Sudah, oke. Sudah bikin infografis? Sudah, oke. Kalau ada yang sudah, boleh proses mengirim ke saya ya, nanti biar kelompok lain bisa menyusul ya ke WA ya. Ada ya, silakan. Apa? Iya, linknya dicantumkan ya. Oh, buku itu bisa e-book. Kalau tadi temanmu yang researcher itu semuanya pakai internet, nggak ada yang e-book, nggak apa-apa. Berarti researchernya ada satu jenis, tapi sama-sama bekerja yaitu di internet kedua-duanya, gitu ya. Nggak apa-apa. Tulis linknya. Oke, infografis yang sudah boleh dikirimkan ke saya. Ada yang sudah ngirim?
2 menit lagi. Sebelah pojok sana sudah bikin, belum selesai. Oke, aman. Oh, ini ada yang sudah ngirim ya. Oke, ada 2 kelompok yang sudah, yang lain silakan. Oke. Nih, teori bahasa menyusul. Oke. Ya, sudah. Susah sinyal? Kendala sinyal? Iya Pak, Teori apa? Oh ya, sudah barusan masuk. Belum masuk. Teori apa? Oh, genetik sudah ya. Bagusnya kalau dibuat teori budaya dengan persamaan yang lain. Sama dengan budaya yang lain. Teori budaya juga sama dengan teori artefak. Teori artefak adalah salah satu bentuk grafis yang dihasilkan manusia dan masyarakat. Boleh? Grafisnya gini aja. Boleh. Ini ada infografis yang seperti ini loh. Ada tokohnya. Itu juga boleh. Dikemas ya. Ayo, 1 menit lagi. Teori Nusantara berbentuk infografis video ya, videografis. Oke, ada lagi? Yang sudah Bapak lihat ya, teori genetik, kemudian teori geografis, teori bahasa, dan teori Nusantara. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinggal 2 teori ya. Tinggal 2 teori ya. Teori artefak sudah, oke. Tinggal 1 teori. Teori apa yang belum? Budaya belum, oke.
Teori budaya belum? Kurang banyak? 80%, oke. Kelompok yang lain disiapkan untuk presentasi ya. Presentasi di tempatnya saja. Yang presentasi adalah bagian presentator. Berarti satu yang presentasi, yang lainnya mendampingi gitu ya.
Bagaimana? Yang budaya? Sudah? Kelompok yang lain siap presentasi? Sedikit lagi, oke. Apa? Boleh dibaca ya. Di tempat situ aja. Nanti Bapak putarkan di sini untuk hasil infografis kalian. Silakan dijelaskan ya. Baik, untuk yang presentasi yang pertama, Bapak persilakan. Sebentar, Pak putarkan dulu. Di tempat situ aja, berdiri ya. Yang pertama teori bahasa. Siapa? Teori bahasa mana? Oh, silakan. Yang lain didengarkan sebentar ya. Nanti silakan kelompok lain menanggapi atau mengomentari terkait apakah ini sudah jelas dari tulisannya, dari fotonya, atau dari gambar yang mendukung. Apakah infografisnya sudah jelas atau belum? Silakan ditanggapi, gitu ya. Kelompok lain silakan melihat infografis dari teori budaya. Silakan teori budaya yang presentator. Satu aja yang bagian presentatornya. Silakan berdiri. Yang lain silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teori bahasa. Pakai perkenalan. Dari kelompok apa namanya? Dari kelompok teori bahasa. Oke. Kita akan mempresentasikan tentang teori bahasa. Teori bahasa ini ditemukan oleh Dr. Brandes. Tanpa kita sadari, beberapa kosakata yang kita gunakan sama dengan kosakata bahasa lain. Contohnya seperti koin dalam bahasa Indonesia adalah coin dalam bahasa Inggris. Kelebihan Dr. Brandes meneliti dengan perbandingan bahasa. Bangsa yang bermukim di Kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa, sebelah barat daerah Madagaskar, sebelah selatan yaitu tanah Jawa Bali, sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika. Kekurangan penelitian Eijkman Institute Jakarta menunjukkan meskipun berbahasa mirip, nenek moyang orang Kepulauan Mentawai dan Nias datang dari masa yang lebih tua dibanding semua orang Indonesia. Oke. Sudah? Ya, sekian dari kelompok teori bahasa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok lain silakan menanggapi perihal infografis. Silakan angkat tangan. Bapak beri nilai. Silakan dari kelompok mana? Teori artefak. Teori artefak. Oke. Silakan.
Bangunan apa? Itu foto bangunan apa? Baik. Sebentar, jangan dijawab dulu ya. Nanti dulu. Ada tanggapan dari kelompok lain lagi? Kelompok lain ada yang menanggapi tentang infografisnya kelompok bahasa? Silakan dari kelompok Nusantara. Silakan. Kita mau mengomentari tentang gambaran infografisnya itu Pak. Itu warna fontnya sama backgroundnya itu kayak hampir sama gitu. Jadi yang lain nggak bisa baca. Oh gitu. Warna font dan warna tulisan, warna background sama. Oke. Silakan untuk mengklarifikasi atau menjawab atau menanggapi balik dari teori bahasa. Perwakilan siapa yang menjawab? Berdiri ya? Dari yang lain didengarkan. Artefak. Gerindo tadi itu tanya itu gambar apa, itu sebenarnya gambar Institut Eichmann yang meneliti tentang teori bahasa. Oke. Untuk perihal tulisan warna? Perihal tulisan ini emang saya nggak tahu kalau teori jadi ya jadinya kayak gitu kayak. Oke, berarti jadi masukan ya, Iya. untuk nanti diperbaiki. Oke, tepuk tangan untuk teori bahasa, kelompok dari teori bahasa. Bapak lanjutkan. Yang kedua, teori apa ini? Geografis. Mana teori geografis? Silakan. Waalaikumsalam. Bisa itu ya, lebih keras lagi. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan serta tokoh yang teori nenek moyang. Yang lain didengarkan ya. Geografis adalah dapat membuktikan dengan kesamaan nama-nama geografis seperti nama kampung ataupun gunung. Kekurangan teori geografis adalah teori ini lebih mirip dengan teori bahasa. Baik. Sudah? Oke. Waalaikumsalam. Dari kelompok lain ada yang menanggapi perihal infografis atau penjelasannya? Ada? Tidak ada yang menanggapi? Oh, silakan. Dari artefak. Teori geografis ini desainnya terlalu banyak dan saran saya sebaiknya desainnya itu dikurangi. Oke, dengarkan ya, bentar. Menurut kelompok artefak, untuk desainnya ini terlalu banyak, jadi lebih diringkas lagi gitu. Baik, ada lagi yang menanggapi? Cukup? Silakan dari teori geografis ada tanggapan? Balik? Jadi masukan? Jadi masukan? Baik. Oke, tepuk tangan untuk teori geografis. Bapak lanjutkan. Yang ketiga, presentasi ketiga. Didengarkan ya semuanya ya. Teori genetik. Silakan teori genetik untuk mempresentasikan hasilnya. Berdiri ya, agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori genetik. Kelebihan dalam ilmu sosial objek pembahasan dalam psikologi sosial. Pusat kepada manusia, mana manusia merupakan salah satu dari ciptaan Tuhan yang memiliki kecerdasan, kesadaran, dan kemauan paling tinggi dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kelebihan inilah yang kemudian mendorong manusia untuk menguasai alam, menaklukkan makhluk yang lebih kuat,
serta menciptakan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan dirinya. Kekurangan. Sementara kekurangannya adalah keberadaan bangsa Austronesia melalui pendekatan genetika masih beragam dan belum menemukan titik temu. Dan juga kekurangan dari teori ini adalah tidak adanya hubungan langsung antara manusia modern dengan fosil manusia purba di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Tokoh teori Gregor Johann Mendel adalah ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis. Sudah. Ada tanggapan dari teori dari garapannya teori genetik dari kelompok lain? Ada tanggapan terkait dengan hasil infografis atau penjelasannya? Ada? Ayo, nggak usah malu-malu. Ada enggak? Silakan dari kelompok Nusantara. Oke. Fontnya terlalu kecil, Pak. Fontnya kekecilan. Oke, fontnya nggak kebaca. Ada lagi? Silakan. Dari teori artefak lagi. Silakan. Tidak ada, jarang ada yang tahu tentang tokohnya. Ini harus dikasih gambar. Baik. Ada pembelaan dari teori genetik atau ditampung? Kalau soal fontnya itu soalnya penjelasannya terlalu banyak. Jadi dimasukkan semua sehingga kecil. Oke, penjelasannya terlalu banyak sehingga dimasukkan semua nggak cukup. Tapi nanti bisa jadi tambahan itu ya, masukan untuk lebih diringkas lagi mungkin ya. Baik, tepuk tangan untuk teori genetik. Selanjutnya teori artefak. Oke, silakan ya, yang lain diam dulu. Bisa diam ya, bisa tenang ya. Silakan teori artefak mempresentasikan hasilnya. Yang lain dengarkan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelebihan dari teori artefak ini adalah fakta lebih akurat karena bentuknya berupa benda tersebut dan dapat diabadikan sejarahnya dengan jauh. Sedangkan kekurangannya, tulisan pada benda sulit dibaca. Jika benda yang ditemukan akibatnya sulit diabadikan sejarahnya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada komentar atau tanggapan terkait teori artefak? Silakan. Dari kelompok budaya, silakan. Yang lain minta tolong didengarkan. Sebentar. Oke, dari teori budaya silakan menjelaskan. Penjelasannya terlalu sedikit. Oke, jadi penjelasannya terlalu sedikit. Ada lagi? Silakan dari teori geografis, silakan. Gambar tokohnya? Nggak ada namanya, jadi nggak tahu. Oke, ada pembelaan dari teori artefak? Silakan. Agak keras ya suaranya. Karena waktunya itu mepet sehingga tidak sempat memberikan keterangan lebih lanjut dari teori artefak tersebut. Dan sumber-sumbernya itu saya dapatkan terlalu sedikit sehingga tidak bisa menambahkan tambahan bagi untuk teori artefak tersebut. Oke, sumbernya sedikit dan waktunya sedikit. Oke. Sebentar, Bapak stop dulu ya.
Selanjutnya didengarkan ya. Setelah ini yaitu video grafis. Nah, kira-kira sebentar, ini ada sedikit kendala. Baik, sudah. Oke. Teori selanjutnya. Silakan dari teori Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang teori Nusantara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karuma Granalpala, ke-12. Apa itu teori Nusantara? Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Tokoh-tokoh yang mendukung teori Nusantara ini ialah Muhammad Yamin, Sultan Takdir, dan Goris Kera. Kelebihan teori Nusantara adalah bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara. Kelemahan teori tentang asal-usul Nusantara tentang asal-usul manusia tidak berasal dari luar, tetapi mereka sudah lahir, hidup, dan berkembang di wilayah Nusantara sendiri. Padahal banyak penemuan yang membuktikan sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Bukan ada. Lanjut. Oke, kalau lanjut kita ke kelompok yang terakhir. Teori budaya. Silakan teori budaya mempresentasikan hasilnya. Agak keras ya, yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok budaya presentasikan budaya Oke, sudah? Ada tanggapan dari kelompok lain? 1, 2, yang sana dulu. Dari teori geografi silakan. Template-nya terlalu sepi. Silakan dari teori. Apakah tokohnya hanya itu saja? Oke. Dari kelompok teori genetika. Tulisannya terlalu kecil. Ada pembelaan? Atau ditampung? Ditampung? Jawabannya teman-temannya? Tokohnya apakah satu? Ada pembelaan? Ada tokohnya hanya satu? Ya, oke. Oke, anak-anak, setelah ini silakan dari masukan-masukan teman kalian. Tadi juga ditambahkan di infografis yang sudah kalian buat. Kemudian setelah ini silakan kalian membuat resume
atau catatan, ya, catatan mengenai pelajaran hari ini disertai dengan karikatur ya, atau sketsa gambar yang mendukung. Nantinya resume kalian silakan kalian upload atau unggah di Instagram dengan tagar sejarah Humas. Nah, silakan. Bapak beri waktu 5 menit. Terlalu banyak ya? 3 menit ya. Resume itu mengenai gini. Yang lain didengarkan. Resume itu tentang apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Dan apa yang belum kalian dapatkan di pembelajaran hari ini, silakan dibuat. Kemudian dikirim ke sosial media masing-masing. Silakan Bapak beri waktu 2 menit ya untuk membuat resume. Bisa ditulis di itu ya, di kertas. Silakan bikin resume, silakan bisa ditulis di kertas. Ditambahi ilustrasi atau karikatur mengenai pelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian dapat dan apa yang belum kalian dapat, gitu ya. Atau ditulis atau digarap di file, boleh. Boleh, silakan di kertas atau di file ya. Silakan. Turun. Kurang titik.
Ayo silakan bikin resume. Sudah? Sudah proses? Yang belakang? Ayo yang belakang. Silakan bikin resume ya. Bikin resume tentang pelajaran hari ini. Habis ini ya, habis ini selesai. Baik anak-anak, silakan hadap ke depan semua. Kita tutup pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tadi kan kalian sudah melihat ya atau membahas tentang teori-teori asal-usul nenek moyang Nusantara. Ada 6 teori yang sudah kalian diskusikan. Melihat dari pekerjaan kalian tadi, masing-masing sudah dapat menganalisis dengan baik terkait kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing teori beserta tokoh-tokoh yang mendukungnya. Nah, meskipun tadi waktunya singkat, tapi kalian sudah dapat berhasil menganalisisnya bahwa ada teori banyak ya, ada teori genetika yang mana sebenarnya secara umum ada 4 teori umum. Salah satunya yaitu teori out of Africa dan teori Yunan, yang mana memberitahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Berasal dari Taiwan atau juga dari Afrika menyebar ke wilayah Asia. Seperti itu. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur rempah nasional. Nah, silakan satu anak menyimpulkan secara umum terkait dari semua yang sudah dibahas tadi. Secara umum, secara singkat saja, teori asal-usul nenek moyang. Ada yang berani menyimpulkan? Bapak tadi sudah beri penguatan. Ada yang menyimpulkan secara umum mengenai apa yang sudah kalian dapat dari resume kalian tadi? Ada? Silakan angkat tangan 1 atau 2. Krido. Silakan. Gak usah malu-malu. Ya. Boleh. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini adalah kita bisa mengetahui tentang banyak teori-teori asal-usul nenek moyang, kelebihan dan kelemahan serta tokoh-tokoh yang mengemukakan. Oke, bisa mengetahui asal-usul teori nenek moyang dan tokoh-tokoh yang mengemukakan. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk materi akan Bapak kasih lagi mengenai jalur rempah nasional untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana sih asal-usul jalur rempah nasional itu? Sekian dari saya. Untuk pembelajaran akan ditutup oleh kelompok yang tadi presentasinya paling bagus, yaitu dari teori Nusantara. Oke, berarti perwakilan dari teori Nusantara yang presentasi tadi silakan menutup dengan doa. Ya, berdiri. Sudah melakukan pembelajaran tadi, marilah kita berdoa agar pembelajaran tadi bermanfaat. Amin. Kita berdoa menurut kepercayaan dalam masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Tetap semangat untuk belajarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.